Ketemu lagi dengan saya Tediko. Oppo Reno 1 ini sudah saya pakai sekitar semingguan lebih. Dan inilah adalah pendapat saya terhadap Oppo Reno 1 ini setelah saya pakai semingguan lebih. Dan apakah Oppo Reno 1 ini masih sangat worth it di tahun 2021 ini? Untuk desain dari Oppo Reno 1 ini sudah pasti tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Karena handphone ini merupakan handphone kelas menengah tetapi memiliki desain yang premium. Backdoornya ini benar-benar bagus banget desainnya, menggunakan kaca tetapi di finishing matte. Belum lagi handphone ini juga memiliki fingerprint display karena handphone ini sudah menggunakan layar AMOLED dan dia juga sudah all screen untuk layarnya. Jadi sudah pasti ini handphone cantik banget. Untuk kualitas layar AMOLED-nya juga ini sudah bagus banget karena saya sudah compare dengan handphone kelas menengah saat ini. Kebetulan saya ada Redmi Note 9 Pro, saya coba compare. Nah itu waduh, telak banget. Oppo Reno 1 ini lebih cerah dan warnanya lebih bagus, lebih pekat. Ini menunjukkan bahwa AMOLED yang ada di Oppo Reno 1 ini AMOLED yang tidak murahan, makanya bisa menghasilkan warna yang bagus. Bahkan saya compare dengan mantan flagship LG G7 Plus dan hasilnya masih lebih enak di Oppo Reno 1 ini. Cuman untuk kecerahannya masih kalah di LG G7 Plus karena kecerahan yang ada di LG G7 Plus itu mencapai 1000 nits. Untuk layar sentuhnya juga tidak ada kendala sama sekali. Sangat aman, sangat lancar jaya, tidak ada yang namanya delay touch, ghost touch, itu tidak ada. Karena saya sudah tes gaming di Oppo Reno 1 ini dan itu aman sekali. Sekarang kita coba tes kualitas speaker yang ada di Oppo Reno 1 ini. Kualitas speakernya ini bagus, meskipun dia speakernya cuma satu, kualitasnya ini jernih. Oppo Reno 1 ini memiliki dua buah kamera di belakang, hanya dua saja pada saat itu. Sekarang handphone mah sudah sampai 4 buah kamera di belakang. Kita coba cek menu kamera yang ada di Oppo Reno 1 ini. Nah, tampilan kameranya kayak gini. Dia ada night mode, video. Untuk perekaman videonya dia bisa sampai 4K 30 fps. Kalau Full HD bisa sampai 60 fps. Dan ada foto, ada portrait mode, dan di more-nya ada Pro, stiker, Google Lens, panorama, ada slow-mo juga. Cuma ini slow-mo-nya tidak tahu di berapa fps. Untuk hasil fotonya, pas pertama kali saya foto, saya lihat hasilnya itu bagus sekali. Saya sampai kaget. Ternyata teman-teman harus tahu, kualitas layar dari handphone itu mempengaruhi juga ketika kita melihat hasil foto tersebut. Berhubung handphone ini memiliki layar AMOLED, jadi pas saya lihat ini hasil fotonya bagus. Ternyata pas saya pindahin ke iPad, itu hasil fotonya ya standar kayak handphone kelas menengah lah. Kurang lebih sama seperti yang ada di Redmi Note 9 Pro saat ini kalau untuk hasil fotonya. Hitungannya sudah pasti cukup bagus untuk hasil foto dari Oppo Reno 1 ini. Hasil fotonya itu natural, bahkan saya compare dengan Gcam, itu hasil foto dari stok kamera dengan Gcam itu hasilnya kurang lebih sama. Ini menunjukkan bahwa software kamera yang ada di Oppo Reno 1 ini sudah cukup bagus banget. Karena biasanya kalau Gcam itu selalu biasanya lebih bagus dari stok kamera bawaan. Tetapi tidak di Oppo Reno 1 ini. Untuk hasil fotonya ini natural, autofocusnya juga bagus. Kalian pasti puas lah untuk hasil foto dari Oppo Reno 1 ini. Untuk perekaman videonya saya tes di 4K 30 fps dan itu hasilnya agak goyang sedikit. Oppo Reno 1 ini saya rekamnya di 4K 30 fps dan saya jalannya santai saja. HP ini dipegang dengan tangan saya. Untuk kualitasnya bagaimana? Kita coba sorot daun. Hari ini langit lagi terik sekali. Kalau dilihat dari layar sih warnanya bagus, cuman agak sedikit goyang aja. Tapi nggak tahu kalau hasilnya. Untuk saat ini harga pasaran secondnya di kisaran 3 juta. Dan menurut saya masih worth it Oppo Reno 1 ini karena mewah banget, bener-bener mewah banget. Coba langit, nah, gila, cerah banget. Oke.
Baterai dari Oppo Reno 1 ini baterainya di sekitar 3700-an. Untuk baterai life dari Oppo Reno 1 ini untuk pemakaian standar, jadi hanya sekedar untuk sosial media, chatting, browsing YouTube tanpa gaming sama sekali. Itu rata-rata dia bisa kuat di standby mencapai di atas 15 jam. Dengan screen on time mau 4 jam, kadang sampai 5 jam. Jadi handphone ini masih sangat oke banget untuk dipakai seharian. Jadi dari pagi full bisa sampai malam lagi. Untuk pemakaian intens dengan screen on time mencapai 6 jaman, itu standby-nya cuma dikuat sekitar mau 14 jam. Jadi sudah pasti baterainya ini masih kuat seharian. Oppo Reno 1 yang saya pakai ini sudah mendapatkan update sampai ColorOS 7.1. Ini sudah versi paling baru saat ini. Untuk tampilannya kayak gini, standar kayak rata-rata semua handphone Oppo. Dan dia sudah pasti sudah ada dark mode. Untuk dark mode juga bagus banget, apalagi handphone ini sudah menggunakan layar AMOLED ya. Sudah pasti hitamnya hitam pekat banget, jadi makin enak dilihat. Dan untuk navigation buttonnya juga bisa model swipe, kayak gesture-gesture, motion-motion gitu sudah pasti ada di Oppo Reno 1 ini. Dia juga sudah ada app cloner. Cuman untuk app cloner ini hanya aplikasi-aplikasi tertentu saja. Cuman pas pertama saya pakai handphone ini itu saya mengalami bug. Dan itu bugnya cukup mengganggu. Jadi kadang kalau buka aplikasi apa dia langsung force close gitu. Buka force close, buka force close. Dan itu di awal seminggu saya pakai. Tadinya saya sempat was-was apakah ini handphonenya rusak, apakah software yang rusak atau hardware yang rusak. Jadi saya agak stres saat itu. Karena biasanya kalau handphone dengan gejala seperti itu rata-rata itu kena memori internalnya. Jadi ini waduh, kalau sampai kena memori internal sudah pasti stres banget. Tetapi setelah saya pakai makin kesini ini sudah tidak ada gejala seperti itu lagi. Dan tadinya juga ada gejala restart juga. Kadang dia sehari restart sekali. Cuma makin kesini sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan ini adalah bug software dari ColorOS 7.1 ini. Karena rencananya handphone ini akan saya pakai seterusnya. Karena yang saya incar dari handphone ini adalah memori internalnya. Mencapai 256GB. Jadi lega banget. Kesimpulannya, apakah Oppo Reno 1 ini masih sangat worth it di tahun 2021 ini? Kalau menurut saya ini hitungannya masih worth it untuk di tahun 2021 ini. Untuk rank harga di 3 juta ya, kalau teman-teman beli handphone baru ya dapatnya Poco X3 NFC, Redmi Note 9 Pro, Realme 6 Pro itu juga 3 jutaan. Tetapi premiumnya masih premium di Oppo Reno 1 ini. Feel-nya benar-benar seperti handphone flagship Oppo Reno 1 ini. Ditambah lagi dia sudah menggunakan layar AMOLED, fingerprint in display juga. Meskipun saya sudah memakai tempered, fingerprint in display-nya masih bisa berjalan loh. Dan itu keren banget. Untuk performanya juga kurang lebih sama seperti handphone kelas menengah saat ini. Cuman ya paling kalah di refresh rate. Karena rata-rata handphone kelas menengah sekarang itu minimal refresh rate-nya itu di 90Hz kalau di Realme. Sedangkan kalau di Xiaomi itu sampai 120Hz kalanya di itu. Tetapi untungnya ini layarnya AMOLED. Untuk teman-teman yang pernah pakai layar AMOLED, begitu teman-teman pindah ke IPS ya pasti sangat berasa banget. Layar AMOLED itu sangat enak dilihat, adem. Kekurangan dari Oppo Reno 1 ini menurut saya yaitu baterai life-nya yang tidak seawet handphone kelas menengah saat ini. Ya karena angkanya sudah pasti lebih kecil, karena handphone kelas menengah sekarang itu baterainya minimal di 5.000-an. Overall Oppo Reno 1 ini masih sangat oke banget. Segitu aja pengalaman saya terhadap Oppo Reno 1 ini setelah saya pakai semingguan lebih. Like kalau teman-teman suka video ini, dislike kalau tidak. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam HP second.